Kalau kepingin dalam lagi, memang ada beberapa unsur. Nah, dan unsur itu logika, tidak akan terbantahkan. Nah, di samping itu aja mungkin karena ingkar tapi tidak terasa itu loh. Betul. Ya. Makanya sampai kadang-kadang menghormati orang lain, dia tidak pernah menghormati bapak dan ibunya. Maka yang namanya Adam, ya kita pikir Adam itu adalah sosok laki-laki berarti bapak. Hawa adalah sosok perempuan berarti ibu. Nah kalau ditanyakan bapak dan ibu, bapak dan ibunya dilahirkan oleh siapa? Ya otomatis dilahirkan oleh mbah. Nah mbah dilahirkan siapa? Buyut. Buyut dilahirkan siapa? Ya canggah. Sudah urut sampai kira-kira kamu menamai leluhurmu itu siapa? Ya sudah. Simpel Pak sebetulnya ya. Nah untuk apa toh? Kita mikir besok mau ngangsur bank itu loh ngeluh. Ngapain mikirin asal-usul manusia dari mana? Kok kemenyek men? Nah, tanya begitu itu mestinya begini. Sudah Mbah atau Pak, saya tunjukkan asal-usul saya. Karena itu mungkin juga butuh biaya. Saya ada biaya sekian. Ayo tunjukkan asal-usul kita. Nah, kalau seperti itu nggak tahu lagi. Tapi hanya tanya asal-usul manusia itu dari siapa? Ya berarti kamu mengingkari asal-usulmu. Semua makhluk hidup, ada hewan, tumbuhan, manusia itu katanya kan ciptaan Tuhan gitu Pak. Nah, terus hewan diciptakan Tuhan selain untuk dikonsumsi, itu tujuannya untuk apa Pak? Tujuan hewan itu ya tujuannya hidup. Ya termasuk manusia ini karena keserakahannya maka daging hewan pun dimakan oleh manusia. Gitu loh. Nah kenapa manusia nggak makan manusia? Pernah ada kejadian seperti itu. Karena tidak elok maka dimusuhi bersama-sama orang yang memakan daging manusia dimatikan. Gitu loh. Bahkan hewan sendiri juga ada yang memakan hewan seperti harimau, seperti singa. Di mana ada hewan yang agak lemah ya dimangsa. Bahkan sampai sekarang burung juga memakan ulat, makan ikan dan lain sebagainya. Nah tujuan dari Tuhan untuk menciptakan itu apa? Ya untuk hidup ini loh, supaya hidup, cuman itu aja. Setelah hidup apa? Mati, ya sudah. Nah sebelum mati maka harus ada perkembangbiakan baik hewan atau manusia itu. Nah supaya apa? Ya supaya dunia ini nggak sepi. Sudah terlanjur dunia dipoles dia seperti ini terus tiba-tiba punah. Terus bagaimana nanti dunia ini? Itu jawaban yang simpel supaya tidak otak ini supaya tidak terlalu sakit untuk memikirkan hal seperti itu. Kalau kepingin dalam lagi memang ada beberapa unsur. Nah, dan unsur itu logika. Tidak akan terbantahkan. Jagung tumbuh pun itu harus melalui masuk ke tanah atau nempel ke tanah baru tumbuh. Nggak ada tiba-tiba jagung terus tiba-tiba itu buahnya di atas buah atau di biji jagung juga nggak ada kok. Nah kalau ditanyakan asal-usul jagung dari mana, kita ada itu tiba-tiba sudah ada jagung kok tanya asal-usul jagung. Nah ini abang kurang gawean. Paling untuk mengetes Pak ya Pak. Gimana? Untuk ngetes saja kayak ini. Nah, di samping itu aja mungkin karena ingkar tapi tidak terasa itu loh. Betul. Ya. Makanya sampai kadang-kadang menghormati orang lain, dia tidak pernah menghormati bapak dan ibunya. Orang lain disalami, dicium tangannya. Betul, ini, Pak. Tapi saya kepengen tahu, adakah anak-anak yang masih mencium tangan bapak dan ibunya sampai saat ini? Sudah nggak orang ada, Pak. Sama datang ke makam-makam para wali, tapi makamnya bapaknya sendiri tidak terurus. Kalau ada banjir tanahnya digerus oleh banjir, tidak pernah dihiraukan. Tapi tidak tahu juga Pak. Nah, tapi kenapa makam-makamnya sudah dirawat orang banyak, didatangi, bahkan rela berdesak-desakan, rela membayar, rela mengeluarkan ongkos ke makam orang tuanya yang dekat, yang sebenarnya tidak harus memakan waktu berjam-jam. Kalau setiap malam Jumat Wage itu masih mending. Kadang-kadang cuman pas hari raya saja. Itu pun cuma cukup dibelikan kembang, ditaburkan di atasnya.
tapi rasa menangis terharu karena mengenang jasa-jasa orang tuanya yang sudah susah payah mulai kecil merawat sehingga dewasa. Setelah dewasa disekolahkan, mendapatkan ilmu. Kita datang ke situ cuma memberikan bunga ditaburkan. Inilah sudah kelihatan kekurangan ajaran kita. Tapi kalau di dogma dan di doktrin, kalau datang ke sini kamu akan kaya, kamu akan mendapatkan berkah. Wes gak peduli. Mahal gak apa-apa. Siang hari mestinya tuh kalau datang ke kuburan tuh kelihatan ada hewan melata. Disuruh datang malam-malam berdiam diri di situ dengan komat kamit mau. Tapi datang ke orang tuanya mungkin ya. Bisanya patekah ya mau coba patekah. Jadi setiap datang ya alpatekah. Nah itu. Tapi perasaannya tidak pernah tersentuh sama sekali. Tidak pernah merasa iba dengan orang tuanya, haru dengan mereka yang sudah berkalang dengan tanah. Nggak pernah ada. Bahkan membersihkan kuburannya kadang-kadang minta dibersihkan juru kunci. Gitu. Sebetulnya tujuan orang ziarah itu untuk apa sih betul? Nah, kalau saya namanya ziarah itu kan juga kepengen mengetahui tuh, kepengen tahu tempat. Nah tempat apa saja yang patut didatangi itu namanya ziarah. Jadi ziarah itu bukan untuk orang mati saja. Setiap kita datang di tempat yang kita anggap perlu itulah ziarah. Kalau tujuan saya datang ke makam bapak dan ibu saya, ya saya mengenang jasa bapak dan ibu saya. Bukan untuk kirim doa. Nah kirim doa kenapa? Oh dia sudah di surga. Sudah enak Pak ya. Oh dia karena dia itu adanya saya kok. Kok saya harus kirim doa ke sana? Ya saya cuma mengenang jasa-jasa baik mereka yang sudah membesarkan saya. Walaupun dia tinggal tulang belulang di situ, tapi karena dialah aku ada. Nah kita doakan, mau didoakan gimana lagi? Supaya nanti tulangnya terikat di situ gitu. Atau gimana? Oh dia sudah sempurna dari unsur bumi kembali ke bumi, unsur angin kembali ke angin, unsur api sudah kembali ke angin, unsur air sudah kembali ke air. Berarti kan sudah sempurna, sudah menempati tempatnya masing-masing. Ya kalau kita itu mau mendoakan, ya nggak apa-apa, mau mendoakan baik aja. Makanya saya pernah ditantang orang. Karena saya tidak berdoa dalam arti komat kamit ya. Terus kamu nggak percaya kalau bapakmu nanti bisa masuk surga dan masuk neraka. Saya kalau masuk neraka nggak percaya, tapi kalau masuk surga saya percaya. Terus bagaimana kalau bapakmu tak doakan? Apakah kamu juga kira-kira mau mengikutinya? Nah karena saya punya doa sendiri ya nggak perlu mengikuti orang lain. Kenapa? Terus lalu bapak saya didoakan supaya masuk neraka. Ya saya juga apa-apa ikhlas. Kalau memang dia bisa menentukan bapak saya masuk neraka. Dikira terus aku nangis loh. Terus jangan. Oh dia sendiri lo belum sempurna, belum bisa menuntaskan hidupnya kok mendoakan orang yang sudah mati. Kok kemintermen. Bahkan orang mati udah sukses loh dengan hidupnya sebenarnya. Nah kita yang masih hidup ini yang belum sukses kok masih menghadapi kematian kok. Coba bayang no. Orang mati itu nikmat, mau mati itulah yang sengsara. Karena merasakan datangnya ajal, itulah yang sangat sakit. Kalau sudah mati, dia disidagapkan, ya nggak pernah, terus molet, ya nggak pernah. Ya, nggak bernapas sama sekali, dia nggak pernah nguap atau angop. Coba dibubukkan dengan kaki selonjor, nggak pernah sendukul. Ya tenang-tenang saja, dimandikan mau, dipikul mau, ditanam nggak pernah, dikubur nggak pernah menolak. Itulah bukti kesuksesan orang yang sudah mati. Lah kita yang hidup ini lah sing kaken reko-reko. Sing dibungkus kain putih, hidupnya sendiri nggak mau melakukan hal yang putih. Terus seolah-olah kita mendoakan supaya begini, supaya begini. Kalau doa itu cuma supaya, tidak memastikan, percuma. Doa kok mudah-mudahan. Berarti kalau mudah-mudahan kan masih ada kesempatan untuk yang katanya dipukuli, yang katanya dibakar.
Kalau saya ya sudah, saya tadi tanam karena dia sudah kembali ke unsurnya 4 perkara itu. Saya memastikan bahwa bapak saya sudah mati dan ibu saya sudah mati. Pasti dia ke surga.